Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isnaini Nurjanah dari Prodi PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kebudayaan. Nah, sebelumnya apa sih kebudayaan itu? Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata budi, budaya, yang berarti akal. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan usaha batin, akal dan sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Selanjutnya, yang pertama ada persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid. Apa sih itu tauhid? Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Nah, di sini suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Konsep ini dijelaskan dalam beberapa literatur dengan penjelasan yang berbeda. Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita temukan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Dalam surat Al-Asr disebutkan dalam ayat 2-3, yaitu bahwa manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, antara iman yang teosentris dan amal soleh yang antroposentris tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa iman atau tauhid harus diaktualisasikan menjadi aksi kemanusiaan. Atas dasar itulah Kuntowijoyo berpendapat bahwa konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Humanisme teosentris inilah yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema sentral tersebut muncul sistem simbolik, sistem yang terbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Nah, dua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan dari pegawai istana itu sendiri, mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja hanya berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Efek yang hendak dicapai dari penciptaan mitos-mitos tersebut adalah agar rakyat loyal terhadap kekuasaan raja. Namun, konsep kekuasaan Jawa sungguh berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Dalam kebudayaan Jawa dikenal konsep raja absolut. Islam justru mengutamakan konsep raja yang adil, al-malik al-adil. Akan tetapi, suatu hal yang perlu dicatat adalah kebudayaan keraton di luar Jawa memiliki konsep yang lebih dekat dengan gagasan Islam. Di Aceh misalnya, raja memiliki sebutan al-malik al-adil. Ini berarti kebudayaan keraton di Jawa lebih mengutamakan kekuasaan, sedangkan kebudayaan keraton di luar Jawa lebih mengutamakan keadilan. Perbedaan lain antara kebudayaan Jawa dan Islam adalah kebudayaan Jawa, ketertiban masyarakat didasarkan atas kemutlakan kekuasaan raja. Sedangkan dalam Islam,
Ketertiban sosial akan terjamin jika peraturan-peraturan syariah ditegakkan. Dengan kata lain, kebudayaan keraton di Jawa mementingkan kemutlakan kekuasaan raja untuk tertib sosial. Sedangkan Islam mementingkan hukum yang adil untuk tegaknya ketertiban sosial. Tidak terlalu berbeda dengan kebudayaan keraton, dalam kebudayaan populer di Jawa terdapat mitos. Umpamanya cerita Wali Songo di pantai-pantai utara Jawa begitu terkenal, sehingga orang mempercayai adanya sebuah batu bekas sujudnya. Pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara pengiwahan agar manusia menjadi mulia atau wiwoho. Diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, budaya Islam dapat dilihat dalam acara maulid, seni musik, qasidah, dan gambus. Yang selanjutnya ada inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Selanjutnya, kita membicarakan Islam dan kebudayaan dalam perspektif ekspresi estetik Islam di Indonesia dan tradisi serta inovasi keislaman dalam kebudayaan Indonesia. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sufistik atau transdental telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sufistik ditandai munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an, di antaranya Godlop dan Alam Makrifah, kumpulan cerpen Danorto, Khotbah di Atas Bukit, karya Kunto Wijoyo, dan Arafah, karya Muhammad Fudoli Zaini. Ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia. Dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas, umpamanya di Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Cirebon, dan Masjid Banten sebagai cikal bakal masjid di Jawa. Menurut Kholis Majid, arsitektur masjid Indonesia banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu yang atapnya bertingkat 3. Seni arsitektur itu sering ditafsirkan sebagai lambang 3 jenjang perkembangan penghayatan keagamaan, yaitu tingkat dasar atau permulaan, tingkat menengah, madya, dan tingkat akhir yang maju dan tinggi, wusana. Gambaran itu dianggap sejajar dengan jenjang vertikal Islam, iman, dan ihsan. Selain itu, hal itu dianggap sejajar dengan syariat, thariqat, dan marifat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.